Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Rabanat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Melihat dari kehidupan kekristenan hari-hari ini, semakin hari semakin sulit. Saya mau sampaikan pesan Tuhan mengenai pertobatan. Nah, di sini pertobatan apa? Pertobatan artinya sikap hati atau komitmen untuk berhenti dari kebiasaan yang lama. Contoh, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan marah, kebiasaan khawatir. Nah, dalam Alkitab ada dua pertobatan, dua versi. Yang pertama itu adalah pertobatan bagi orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pertobatan ini kita mau belajar bahwa kita mendoakan mereka supaya belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, pertobatan yang kedua adalah bertobat ini yang sudah percaya atau sudah mengikuti Yesus tetapi masih kompromi dengan dosa. Nah, ini yang lagi tren di kehidupan sekarang. Nah, yang saya mau bahas itu yang kedua, pertobatan bagi orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sudah dibaptis selam. Kenapa dia harus bertobat? Karena pertobatan ini bukan berarti sejak dia terima Yesus sudah bertobat. Pertobatan kalau dibilang dari pertobatan, kita semua orang percaya harus bertobat setiap detik menit dalam hidup kita harus bertobat. Artinya mengaku dosa apa yang kita lakukan yang mengganjal di hati kita, yang tidak sesuai dengan firman. Kita harus mengaku dosa. Nah, mengaku dosa itu disebut pertobatan. Dalam hal ini kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 1 ayat 27. Yesaya sedang berbicara tentang orang Israel, orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang besar. Ayat 28, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama orang-orang yang meninggalkan Tuhan, akan habis lenyap. Jadi saudara yang dalam Tuhan, Yesaya mengungkapkan orang-orang itu harus bertobat. Siapa? Ya, mereka yang sudah mengikuti Tuhan, yaitu nenek moyang kita, harus bertobat. Berhenti dari kelakuannya yang sering kompromi dengan dosa. Itu harus bertobat. Artinya itu mengikuti jejak leluhur nenek moyang yang sebelum kita hidup. Nah, sebelum kita hidup, nenek moyang kita juga mengenal Tuhannya nggak sempurna. Mereka berpikir pohon itu Tuhan, gunung itu Tuhan, danau atau laut itu Tuhan. Jadi suara apa saja yang mereka dengar, mereka berkata bahwa itu Tuhan. Bahkan yang sering terjadi, mereka datang kepada kuburan, meminta berkat. Nah, kalau hari-hari ini saudara
mengalami hal seperti itu, kita harus bertobat. Itu tidak kita lakukan lagi, versinya sudah baru. Kenapa? Orang yang hidup hanya berhubungan dengan orang yang hidup atau Tuhan yang hidup, tidak berhubungan dengan orang mati. Orang mati sama orang hidup itu berbeda, sudah hukumnya udah lain. Jadi mari kita belajar. Tuhan ingatkan kita supaya tidak mengikuti jejak leluhur nenek moyang kita. Jejak leluhur nenek moyang. Seperti yang ada juga di Yesaya 31 ayat 6. Yesaya 31 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Jadi Yesaya menyuruh orang Israel itu bertobat karena mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan. Mereka meninggalkan Tuhannya. Ayat 7, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perak dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Jadi karena bangsa Israel itu leluhur nenek moyang kita membuat patung, membuat sesuatu untuk disembah. Jadi itulah yang kita tidak boleh mengikuti jejak mereka, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itu kalau kita mengikuti jejak mereka, berarti kita harus bertobat. Yesaya 59 ayat 20. Yesaya 59 ayat 20. Yesaya 59 ayat 20. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman, dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu mau menebus orang-orang yang mau bertobat. Bahasanya bertobat artinya berhenti melakukan hal-hal yang nenek moyang kita lakukan, supaya ada pemulihan di antara kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Maksudnya jangan meniru jejak nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita dulu pergi kuburan atau disuruh, ayo kamu datang. Biasanya kakek nenek tuh ngomong minta berkat atau apa, nggak boleh ditiru. Itu salah di mata Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat dari hal yang kedua ini di dalam Matius 23. Dalam Matius 23 ayat 15. Matius 23. Ya, saya bacakan buat kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengecam pemimpin orang Farisi. Kenapa Yesus menentang? Kenapa ini nggak boleh ditiru? Harus ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa orang Farisi itu hanya banyak ngomong, tidak pernah melakukan firman Allah. Jadi kita harus Alkitab berkata itu tidak boleh kita tiru gaya orang Farisi. Banyak pengetahuan tapi prakteknya nol. Nah, sekarang ini kita harus banyak prakteknya, sedikit ngomongnya.
Itu baru benar. Jadi kita harus belajar bahwa orang banyak nyampaikan firman, tapi dia sendiri yang melakukan. Itulah orang Farisi akhir zaman. Nah, kita harus belajar firman bukan untuk ngomong, tapi untuk melakukan. Nah, kayak gini jangan ditiru. Tidak boleh kita tiru. Nasihat-nasihat ini kan orang zaman dulu. Nah, zaman sekarang kita di zaman kasih karunia harus banyak melakukan. Ya, jangan tiru orang Farisi. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Nah, Tuhan inginkan kita menjadi seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, apa adanya. Matius 18 ayat 3. Saya akan bacakan Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan inginkan kita harus seperti anak kecil, bertobat, dan hati kita, jiwa kita seperti anak kecil yang apa-apa nanya, papa ini apa, mama ini apa. Nah, kita harus menjadi seperti anak kecil yang apa-apa nanya dengan Bapa di surga, konsultasikan dengan Bapa di surga. Nah, itu orang bertobat. Artinya, saya sudah umurnya udah tua dan kau jadi anak kecil. Bukan kayaknya seperti anak kecil, tapi hatimu harus menunjukkan kepolosan dan kejujuran. Kalau engkau tidak mengerti, bilang aja Bapa di surga, aku tidak mengerti ini Bapa, tolong berikan aku pengertian. Supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk kita bisa melakukannya dengan benar. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita itu menjadi seperti anak kecil. Yang Tuhan inginkan yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. Ya. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, saudara yang dalam Tuhan Yesus, ayat 19 bilang sadarlah. Jadi yang ketiga adalah kita harus sadar. Sadari bahwa apa yang kau lakukan itu dosa, dan kita harus kembali ke jalan yang benar. Sadar dan bertobat. Kisah 8 ayat 22. Kisah 8 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Jadi itu yang kita harus lakukan. Sadar dan bertobat dan mengakui segala kejahatan kita supaya Tuhan mengampuni niat jahat di hati kita. Sadar. Yang penting kita sadar. Yang pertama, kita harus
tidak boleh meniru leluhur kita. Kita yang harus tiru adalah apa yang dilakukan Tuhan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan, bukan leluhur. Kita yang harus yang gak boleh ditiru juga orang Farisi, munafik semua. Orang-orang munafik tidak mengerjakan keselamatan. Yang kita harus tiru itu apa? Seperti anak kecil, polos apa adanya. Terus yang kedua yang kita harus tiru adalah kita harus sadar bahwa hidup kita ini tidak lepas dari dosa. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dalam hidup ini tidak lepas dari genggaman Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sadari bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa dan harus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kita harus minta ampun sama Tuhan. Bertobat supaya kita mendapatkan perkenanannya, mendapatkan anugerahnya, mendapatkan kasih karunia-Nya, berkatnya berlimpah-limpah. Ini renungan firman Tuhan, pesan Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi pedoman dalam hidup kita supaya kita terus bertobat, tidak mengikuti yang lama, yang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bertobat, harus sama seperti anak kecil. Kita harus sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, ini renungan bagi kita semua. Saya berdoa, saudara yang mendengarkan firman ini, saudara diberkati, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Amin.